Anda kembali di Metro Siang, pemirsa, saatnya kami hadirkan ragam informasi dalam Kilas Siang. Yang pertama, pemirsa, datang dari Lebak, Banten, tepatnya dari suku Baduy di pedalaman Lebak yang dikenal memegang teguh nilai budaya warisan leluhurnya. Nah, salah satu kebiasaan yang masih dilestarikan adalah tradisi menenun kain. Kegiatan ini tidak hanya jadi warisan seni, tapi juga ada simbol ketaatan dari perempuan Baduy terhadap adat. Ini dia, pemirsa, aktivitas penenun perempuan yang terlihat di balai-balai rumah tradisional mereka di perkampungan adat suku Baduy, Desa Kanekes. Suasana tenang dengan peralatan menenun sederhana menjadi keseharian yang tidak terpisahkan dari ritme hidup masyarakat Baduy. Menenun bagi perempuan Baduy adalah tradisi turun-temurun yang sudah diajarkan sejak usia dini. Menurut kepercayaan setempat, kegiatan ini merupakan bagian dari rasa hormat terhadap adat. Di Baduy, pemirsa, setiap rumah ini dipastikan memiliki alat tenun dan setiap perempuan juga mampu untuk menenun. Ada beragam motif tenun yang dibuat dengan keahlian khusus seperti suat songket, adu macung, poleng kacang, hingga janggarwari yang dikenal sebagai motif paling rumit dan memakan waktu panjang dalam proses pembuatannya. Motif-motif tenun Baduy umumnya terinspirasi dari alam, seperti garis warna-warni dan juga simbol keseimbangan dengan lingkungan. Nah, walaupun teknologi terus berkembang, masyarakat Baduy tetap memilih untuk bertahan dengan cara hidup mereka yang sesuai dengan tradisi, dan ini sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan kepada warisan budaya. Salut tentunya dengan masyarakat, khususnya para perempuan Baduy yang tetap melestarikan budaya tenun agar kemudian tidak luntur ya di masa mendatang. Kita akan lihat, pemirsa, Kilas Siang yang kedua. Ini juga masih terkait dengan tradisi. Ada tradisi adat Minangkabau yang terus hidup di tengah modernitas. Salah satunya terlihat dalam pengangkatan Datua Rajo Endah yang dilakukan di Bukit Tinggi. Ini digelar oleh suku Tanjung di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pemirsa, Rudi Gunawan Syarfi resmi diangkat sebagai Datua Rajo Endah, menggantikan pendahulunya yang telah tiada sejak puluhan tahun silam. Gelar ini, pemirsa, merupakan salah satu dari 5 datua pucuk yang memiliki kedudukan tinggi dalam struktur adat Kurai. Pengangkatan diawali dengan pemotongan kerbau, dilanjutkan arak-arakan dari masjid menuju tempat upacara. Di sana prosesi dilanjutkan dengan pasambahan atau penyampaian komitmen adat secara bergilir oleh para pemuka suku. Gelar Datua di Minangkabau bukan sekedar simbol, namun juga merupakan pengakuan adat yang memiliki kekuasaan memimpin kaum dan memberikan arahan moral kepada pemimpin daerah. Prosesi ini juga dihadiri oleh para pejabat, termasuk gubernur dan wali kota, sebagai komitmen bersama memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra pemerintah. Kalau tadi kita sudah bicara berita soal tradisi yang dilestarikan, nah yang kali ini, pemirsa, sangat modern karena ada mata pelajaran AI atau Artificial Intelligence dan Coding yang akan diterapkan di seluruh jenjang pendidikan mulai tahun ajaran 2025-2026. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menetapkan bahwa mata pelajaran AI dan juga coding ini akan jadi pilihan untuk siswa kelas 5 SD hingga SMA. Ada 59.000 sekolah di seluruh Indonesia akan menerapkan program ini, pemirsa. Persiapannya sudah dimulai seperti penyusunan kurikulum, penetapan capaian pembelajaran, hingga pelatihan khusus untuk para guru. Langkah ini diambil untuk membangun kemampuan siswa di bidang teknologi informasi sejak dini. Dengan bekal ini, siswa diharapkan memiliki daya saing dalam menghadapi era digital.
Kemendikbudristek juga bekerja sama dengan mitra strategis di bidang teknologi dan pendidikan. Kerjasama ini dipandang penting untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai standar. Pembelajaran AI dan coding dipandang sebagai langkah strategis untuk menyiapkan generasi muda yang siap berinovasi dan terlibat langsung dalam transformasi digital nasional. Coding akan kita terapkan sebagai mata pelajaran pilihan mulai semester ini ya, tahun ajaran baru 2025-2026. Naskah akademiknya sudah, capaian akademiknya sudah, pelatihan gurunya sudah dimulai dan ada sekitar 59.000 sekolah yang nanti akan mengajarkan coding dan kecerdasan artifisial di sekolah mereka mulai. Ini akan jadi mata pelajaran pilihan. Wah, semoga antusiasmenya cukup tinggi ya. Banyak yang penasaran dan juga memilih untuk bisa mempelajari AI dan coding sejak dini. Tapi tentunya juga harus diimbangi ya dengan bagaimana pemahaman menggunakannya sesuai dengan norma dan juga tetap melestarikan adanya tradisi budaya Indonesia. Nah, pemirsa, ada juga antusiasme pembelajaran atau edukasi yang dilakukan. Tapi ini soal lain, pemirsa. Ini soal bagaimana menjaga lingkungan. Antusiasme anak-anak terlihat di pinggir pantai Mampi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mereka ini berpartisipasi secara aktif dalam peringatan Hari Penyu Sedunia dengan mengikuti lomba mewarnai dan menggambar penyu. Ini dia pemirsa suasana kegiatan edukasi mengumpulkan anak-anak yang diselenggarakan oleh komunitas Sahabat Penyu sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini. Melalui kreativitas, anak-anak diajak untuk mengenal penyu sebagai satwa laut yang dilindungi. Tidak hanya menggambar, mereka juga diajak untuk melepas ratusan tukik atau bayi penyu ke laut lepas. Tukik yang dilepas berjenis penyu lekang yang sebelumnya ditetaskan maksud kami pemirsa secara alami dan dilindungi dalam penangkaran. Nah, sejumlah warga negara asing juga terlihat hadir dalam kegiatan ini. Mereka menunjukkan dukungan internasional dalam upaya pelestarian penyu di pesisir Sulawesi Barat. Peringatan Hari Penyu menjadi festival tahunan komunitas Sahabat Penyu yang bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai konservasi laut kepada generasi muda. Melalui pendidikan yang menyenangkan, diharapkan anak-anak bisa tumbuh menjadi penjaga laut di masa depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.